Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas saat ini mengucapkan selamat menikmati anugerah Tuhan melalui persekutuan yang beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Ibadah saat ini dilayangkan secara online dengan pemberita firman Pendeta Nyonya Syanadel Hanusa Sahetapi STH. Kiranya suasana pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini tidak menghalangi perjumpaan kita dengan Dia, Yesus Kristus, sumber hidup, melainkan selalu ada kehidupan yang meluap untuk memberkati kepadanya dengan sukacita. Sebab di dalam Dia ada kepastian, pengharapan yang membuat kita bersyukur di dalam segala hal. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Zakaria 8 ayat 7 dan 8 menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Terimalah salam, kasih karunia,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Suci, 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 walau bersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat yang kekasih, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku segala salah dan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau telah memanggil umat-Mu dan menguduskannya bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Namun seringkali kami sadari bahwa kami tidak dapat mengendalikan diri terhadap hawa nafsu yang seringkali menguasai diri kami. Kami membiarkannya dan menikmati hidup dalam dosa. Mulut kami begitu kotor dengan kata-kata yang menyakitkan sesama. Tangan kami begitu lihai dalam merampas hak-hak orang lain. Bahkan kaki kami melangkah pada jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu, kami mengaku. Ya Kristus Tuhan yang pengasih, kami tertunduk malu di hadapan-Mu karena dosa kami bersaksi melawan kami. Hati nurani kami menggugat pikiran dan perasaan kami yang telah berbuahkan dosa. Namun kami abaikan semua sentuhan kasih-Mu untuk membawa kami pada jalan yang benar. Kami lebih suka memanjakan keinginan kami dalam memuaskan hawa nafsu ini. Kami lupa bahwa Roh Allah berdiam dalam tubuh ini dan mengetahui segala sesuatunya. Karena itu, kami datang membawa diri. Ku buka
Ya Roh Kudus, Sang Penolong dalam kehidupan ini, kami sadari bahwa semua yang kami jalani telah mendukakan Tuhan dan sesama kami. Sekarang kami menjadi malu di hadapan-Mu dan rindu untuk diubahkan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kasih setiamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami sangat yakin akan kasih dan pengampunanmu itu. Karena itu, perbaruilah hidup kami dengan cintamu, dan layakan kami untuk menjalani hidup selanjutnya, seturut dengan kehendak firman-Mu. Dalam pengharapan akan kasih sayang-Mu, kami berdoa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan diundang untuk berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Anak domba juru selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi, dan Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pelayanan firman, baiklah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami tinggikan, di dalam Kristus yang adalah firman kehidupan. Ketika kami masih menggunakan kesempatan untuk menikmati keakraban dengan Engkau dan dengan sesama kami yang saat ini masih berlangsung di rumah masing-masing, oleh sebab karena pandemi COVID-19. Tetapi kami sungguh percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau tetap hadir dalam setiap kesempatan, sebab Engkau tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kami aminkan saat ini Engkau hadir bersama kami. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, khususnya ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki pengertian yang dalam dan kami terdorong untuk melaksanakan kehendak dan maksud-Mu dalam kehidupan beriman kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Maria Allah di dalam Kristus firman kehidupan, Engkau bersabda, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini, mari kita membaca Alkitab dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa-sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia yang diwarnai dengan berbagai dinamika menjadi fakta menarik dan banyak pelajaran di dalamnya yang dapat kita terima. Di satu sisi, ada orang yang begitu bahagia dan sepertinya tidak terlihat punya masalah. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang benar-benar bergumul hingga terpuruk, jungkir balik menjalani kehidupannya. Tetapi persoalannya adalah di tengah-tengah dinamika tersebut, bagaimana orang menanggapinya dengan bijaksana. Siapapun anak-anak manusia di muka bumi ini, baik masyarakat biasa, orang-orang cerdas, orang-orang berpengetahuan tinggi, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, pasti memiliki permasalahan, bahkan juga jatuh, dan bahkan pula jatuh sampai tergeletak. Dan kita perhatikan bahwa ketika orang berada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat, yang membawa mereka pada keterpurukan itu, apa yang harus mereka lakukan? Apakah ada upaya untuk bangkit dari keterpurukan itu? Bagaimana hidup keimanan mereka ketika berada dalam keterpurukan? Pelajaran apa yang dipetik di balik keterpurukan itu? Dan belajar dari teks bacaan kita di pagi hari ini, kita mau memperhatikan tentang pengalaman hidup umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan yang melewati jalan yang berliku-liku, jatuh bangun, bahkan juga berada dalam keterpurukan. Namun di atas semuanya itu, Allah memulihkan umat itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan kita pada kesempatan ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan merenungkan dengan tema yang berjudul pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Yehezkiel adalah seorang imam. Dia anak dari Buzi, dan kemungkinan dia merupakan keturunan Zadok. 5 tahun setelah tugasnya sebagai seorang imam, ia dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Dan dalam menerima
panggilan dan pengutusan sebagai seorang nabi. Tentu ia harus mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Allah, karena seorang nabi adalah seorang yang menyampaikan tentang perkataan Allah. Seorang nabi adalah seorang yang menyampaikan tentang kebenaran Allah. Dan ketika Yehezkiel sedang berada atau bertugas di bait Allah, ia bersama 10.000 orang Israel yang ditawan, diangkut untuk dibuang ke tanah pembuangan pada periode yang kedua. Setelah periode pertama, Daniel dan orang-orang berhikmat lainnya juga telah terlebih dahulu diangkut, dibuang ke tanah pembuangan. Apa yang membuat bangsa Yehuda dibuang ke tanah pembuangan? Bukankah mereka adalah umat kepunyaan Tuhan? Tuhan berjanji untuk memberikan kepada mereka tanah perjanjian, tanah sebagai berkat Allah. Tetapi mengapa hukuman Tuhan harus menimpa umat Israel? Di sini Tuhan memakai Yehezkiel untuk menyatakan kebenaran Allah, bahwa hukuman Tuhan akan datang bagi bangsa itu, tetapi hukuman Tuhan juga akan datang kepada Edom, bangsa yang menista, bangsa yang mengolok-olok umat kepunyaan Tuhan. Memang dalam perjalanan hidup umat Israel, mereka telah mendukacitakan hati Tuhan. Dosa-dosa yang mereka lakukan antara lain, mereka menyembah kepada berhala. Pada masa-masa ketika mereka berada di dalam kesulitan, mereka bukannya mengandalkan Tuhan, tetapi mencari kekuatan-kekuatan dari raja-raja negeri asing. Hidup mereka melanggar hukum Taurat. Mereka adalah bangsa yang bebal hati. Tanah perjanjian yang adalah tanah yang kudus, mereka najiskan. Akhirnya kemuliaan Tuhan jauh dari tanah yang mereka duduki sebagai berkat Allah itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa hukuman yang menimpa umat Israel dan mengantar mereka untuk berada di tanah pembuangan, apakah kondisi itu terus-menerus membuat mereka terpuruk? Ternyata Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tahu kesengsaraan umatnya. Dia memperhatikan derita umatnya.
Dan oleh karena itu Yehezkiel dipanggil untuk menyuarakan suara nubuat yang menyampaikan bahwa umat itu ada dalam kendali Allah. Umat itu ada dalam perhatian Allah. Maka ketika Yehezkiel tampil sebagai seorang nabi yang dalam teks ini menyebutkan dia sebagai anak manusia, memperlihatkan juga sisi kemanusiaan dari Yehezkiel. Dia adalah hamba Tuhan yang menyampaikan perkataan Allah. Tetapi apakah umat mau mendengarkan perkataan itu? Namun ibu bapak saudara yang kekasih, berdasarkan teks bacaan kita pada kesempatan ini, Yehezkiel mau memberitakan bahwa pada waktu perkenaan Tuhan, gunung-gunung Israel itu akan dipulihkan. Tanah itu akan tetap menjadi tanah berkat, akan disucikan untuk maksud penyelamatan. Jadi Yehezkiel harus tetap terus-menerus memberitakan tentang kebenaran ini. Terlebih juga menyangkut keberadaan para musuh yang telah menghina, para musuh yang telah mengejek, para musuh yang telah mengolok-olok bangsa Israel. Disebutkan gunung-gunung Israel mengacu pada negeri Israel yang disebutkan dalam pasal 35 ayat 12 dan karenanya diklaim juga di pasal 36 ayat 2 bahwa negeri itu dinista oleh para musuh, dijarah, orang-orangnya dibunuh sehingga darah mereka mencemari gunung-gunung Israel. Dan para musuh berusaha untuk mengambil tanah perjanjian itu, sehingga negeri itu menjadi sunyi dan menjadi pergunjingan banyak orang. Tapi Yehezkiel menyampaikan nubuat tentang janji Tuhan yang akan memulihkan tanah yang sudah rusak itu menjadi tanah berkat. Gunung-gunung Israel akan bertunas kembali. Kegersangan hidup umat akan digemburkan kembali. Dan Tuhan akan kembali menghiburkan umat itu. Negeri yang telah menjadi reruntuhan puing-puing itu akan dibangun kembali ketika umat akan dipimpin oleh Tuhan pada waktunya untuk kembali dari tanah pembuangan, dan mereka akan tumbuh subur dan menghasilkan buah ketaatan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang terjadi dengan umat pilihan Tuhan,
umat Israel. Mereka seakan sedang berada dalam sebuah proses belajar. Mereka jatuh bangun. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah lain. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka harus dibuang. Dan mereka diolok-olok oleh para musuh. Namun Allah memperhatikan itu. Mereka tidak akan jatuh sampai tergeletak. Allah akan memulihkan mereka. Allah akan kembali membangkitkan mereka. Dan pemulihan yang berasal daripada Allah itu akan menjawab kebutuhan Israel yang sangat hakiki. Mereka tidak dapat hidup tanpa Allah, melainkan dalam berjalan bersama dengan Allah. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat. Tuhan Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Tidak selama-lamanya Ia menghukum. Kalau toh Ia menghukum, hukumannya adalah sebuah pembelajaran yang berharga. Ada maksud di balik hukuman itu, supaya umat dapat senantiasa berbalik untuk berada pada jalan Allah saja. Hanya dengan diam sejenak, merenungkan perjalanan hidup dengan berbagai dinamika itu, orang akan mendapatkan pengertian bahwa di balik keterpurukan, pengharapan dan janji pemulihan bagi umatnya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Asmiranda, seorang artis yang nampaknya bahagia sekali, tetapi pada satu ketika ia bergumul dengan keadaan rumah tangganya, bergumul dengan apa yang menjadi masalah suaminya. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya jatuh sampai tergeletak. Tuhan mengangkat dia, Tuhan membangkitkan dia, dan bersama suami mereka menjadi alat untuk memberitakan kebaikan Allah. Kita juga memperhatikan misalnya Najwa Shihab, jurnalis cerdas dan kritis yang seringkali juga ditakuti oleh para politikus. Ia kalau kita memperhatikan di televisi kadangkala membuat narasumber begitu keok karena kritis berpikir. Orangnya sangat cerdas, orang pintar. Tapi apakah dia tidak punya masalah? Apakah dia tidak pernah terpuruk? Oh, ketika dia kehilangan anak perempuannya, dia menuliskan perasaannya di Instagram. Betapa dia berada dalam keterpurukan karena kehilangan ananda terkasih. Kita sekalian
sebagai orang-orang beriman. Kadangkala juga di tengah-tengah dinamika kehidupan ini kita berada jatuh bangun dengan berbagai persoalan yang kita miliki. Persoalan-persoalan yang membuat kita patah arang. Persoalan-persoalan seakan membuat kita hilang pengharapan. Tetapi ketika kita belajar dari dinamika kehidupan bangsa Israel, kita dapat juga merasakan bahwa semua jalan itu akan kita lewati. Melewati duka semu itu, melewati pergumulan-pergumulan itu. Bahkan juga jalan kita menjadi sesat. Tapi Allah Sang Pengasih dan Penyayang tidak selamanya Ia menghukum. Ia akan memberikan pengertian dan jalan keluar. Maka bertobatlah, datanglah kepada Allah. Renungkan diri kita masing-masing. Apalah yang menjadi salah dan dosa kita, sehingga membuat kita jauh dari hadirat Allah. Lalu ketika penderitaan itu menghadang kita, kita benar-benar tidak dapat menahannya, bahkan jatuh dalam keterpurukan. Apa yang harus kita lakukan? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Undangan Tuhan. Dia mengetuk pintu hatimu. Di pintu hatimu Yesus memanggil, suaranya lembut merdu. Dengan sabar Dia menunggumu di sana. Apakah jawabanmu? Lamanian Dia menunggu. Dia menunggu engkau dan saya. Dia mau memulihkan engkau dan saya. Dan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Maka dalam memaknai jalan hidup dengan berbagai dinamika yang ada, kiranya datang kepada Tuhan. Dengar dan taat kepada firman Tuhan. Perkataan-perkataan firman Tuhan mengandung kuasa. Dia mengubah setiap jalan hidup dan membawa kita untuk menikmati tanah berkat. Maukah saudara dan saya hidup di dalam cinta kasih-Nya? Kalau kita mau hidup di dalam cinta kasih Tuhan dan menikmati pemulihan yang datang dari Tuhan, maka baiklah kita mendekatkan diri kita padanya. Teristimewa pada saat-saat sekarang ini,
Setiap kali dalam mimbar-mimbar gereja akhir-akhir ini, sekalipun itu melalui sarana komunikasi secara online seperti ini, kita melihat bahwa Tuhan sedang menghadirkan maksud terbaik di balik kesulitan yang kita hadapi. Saat-saat kita berjumpa dengan pengalaman mewabahnya virus corona ini, dan setiap kali harus diberitakan tentang anjuran pemerintah, diberitakan bagaimana kita menjaga kebugaran tubuh, kita menjaga jarak. Dan ini semua demi kebaikan kita. Kalau kita setia dan taat dari hal-hal yang kecil saja, maka ibu bapak saudara yang kekasih, perlindungan, keselamatan akan kita terima. Kalau virus itu merupakan musuh, sebagaimana Allah Israel telah mengalahkan musuh-musuh Israel, demikian Allah di dalam Kristus Tuhan akan mengalahkan musuh COVID-19 itu, menghalaukannya dari kita dan melindungi kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena itu, selain sikap doa kita yang bergantung kepada Allah, kita pun dipanggil untuk taat dan setia. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, bagaimana dia menyuarakan suara nubuat supaya umat juga mendengar dan taat dan setia. Demikian ibu bapak saudara, mari taat dan setia dan melewati jalan sengsara ini. Tuhan memimpin langkahmu dan langkahku dalam memaknai hidup ini. Terpujilah Dia, Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita hening sejenak untuk merenungkan apa yang telah didengar berdasarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita meresapi kembali firman Tuhan yang telah didengar. Mari merespon pelayanan firman ini dengan menyanyikan Gita Bakti 329, bait pertama dan kedua.
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing orang berkata dalam hati dan mulutnya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. bila kurang pasrah diri, Dalam doa padanya, jika oleh pencobaan cobalah hidupmu. jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Tidakkah datangannya ia tahu kelemahanmu, kan doa padanya. Adakah hatimu sarah waragamu Yesus penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan hilang, Yesus kawan yang berkah, ia menghibur kita.
Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tidak selamanya Engkau menghukum. Kasih setiamu atas umatmu sungguh terbukti, dan menikmati ibadah hari Dominggu, hari Tuhan, pagi hari ini, dan dilayankan secara online. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin langkah hidup umat-Mu sepanjang pekan yang dilewati. Ada banyak peristiwa iman yang boleh dijumpai. Tuhan menghadirkan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian. Tuhan menambahkan pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberikan kesuksesan di dalam pekerjaan. Tuhan menguatkan di tengah derita hidup. Tuhan menghibur di kala duka. Dan pagi ini kami bersyafaat. Kami berdoa untuk pergumulan dunia, para pemimpin negara di seluruh dunia yang bekerja sama dengan organisasi kesehatan dunia, para ilmuwan, petugas medis, aparat keamanan yang terus berupaya memerangi pandemi global dari penyebaran wabah COVID-19. Biarlah kebersamaan untuk mengatasi pergumulan ini dapat menghadirkan akan jalan keluar yang terbaik. Segala sesuatu yang diperlukan untuk tersedianya stok peralatan kesehatan dan logistik yang diperlukan. Tuhan, mari Engkau memberkati. Pemerintah Republik Indonesia juga yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah penderitaan bangsa ini. Berkenan Tuhan memberkati semua upaya, dan karenanya kami doakan supaya apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kiranya peran disiplin dan kesabaran masyarakat, bahkan semua pihak, untuk tetap berada sementara waktu di rumah, beribadah, saling mendoakan, mematuhi peraturan pemerintah. Kiranya Bapa di surga itu dapat dijalankan oleh warga masyarakat. Pemerintah pusat sampai ke daerah sekalipun, Tuhan memberkati mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif. Tuhan memberkati itu agar supaya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang diutamakan adalah takut akan Tuhan. Gereja Tuhan yang hadir di dalamnya, gereja Tuhan di Indonesia yang membantu mengatasi permasalahan bangsa dan negara, khususnya saat ini menghadapi bencana nasional pandemi COVID-19. Tuhan mau memberkati para hamba-Mu yang melaksanakan tugas pemberitaan kebenaran firman-Mu, yang membimbing kerohanian umat-Mu. Mari dengan hikmat Tuhan, dengan juga kesehatan yang Engkau karuniakan bagi para pelayan-Mu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi, dan secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bagaimana menghadirkan bahwa Kristus Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dan di tengah pandemi ini, pelayanan gereja Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Kami berdoa untuk pergumulan umat dari hari ke hari, kesulitan ekonomi, tekanan kehidupan ini, kelemahan tubuh, mereka yang berada dalam duka cita, mereka yang terkadang undur imannya karena permasalahan hidup, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang menikmati masa studi walaupun sekarang ini dirumahkan dan menjalaninya secara online, mereka yang membutuhkan belayan cinta-Mu dalam hidup ini, yang merindukan anak menghiasi kehidupan rumah tangga, membutuhkan calon pasangan hidup yang tepat, yang sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan tolong, lihatlah kepada setiap diri pribadi umat-Mu di rumah masing-masing yang berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pulihkan umat-Mu ketika bergumul dengan permasalahan hidup. Dan janji setia-Mu kami percaya saatnya Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi akan Engkau. Jumpai ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, bapak-bapak duda. Biarlah mereka mendapatkan perhatian kasih dari Tuhan. Dan semua upaya yang dilakukan oleh gereja, baik itu secara sinodal, musyawarah pelayanan, bahkan di lingkup jemaat, di saat-saat pandemi ini, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami tetap terus percaya akan kehadiran-Mu di masa-masa yang sulit ini, dan tuntun kami memasuki minggu kerja kami yang baru. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam nama Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Jemaat, mari menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sambil mengingat nas Alkitab di dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan hanya hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Umat Tuhan, saya undang berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Allah sumber segala berkat, kepadamu kami persembahkan persembahan ini, sekaligus mempersembahkan seluruh eksistensi diri kami untuk pekerjaan memuliakan namamu. Kuduskan pemberian kami ini serta berkati pengelolaannya dengan bijaksana agar sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu memenuhi persekutuan umat-Mu dan hidup kami terus merencarkan kasih untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan syukur kami. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Yang pertama, Presbiter GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Bagi jemaat atau keluarga atas keberhasilan baik di dalam pendidikan dan usaha periode Minggu 26 April sampai dengan 2 Mei 2020. Tuhan memberkati saudara sekalian. Yang kedua, telah mendaftarkan diri menjadi anggota Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan, Saudara Udarta Sriwijayana. Kami ulangi, Saudara Sudarta Sriwijaya. Alamat sekarang Jalan Pembangunan Blok B nomor 45, Sektor Pelayanan Filipi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan mengajak keluarga mengambil bagian di dalam pelayanan dan kesaksian di jemaat
Immanuel Balikpapan. Yang ketiga, takasi atau tabungan kasih jemaat. Diimbau kepada warga jemaat untuk dapat mengumpulkan kembali takasi untuk program kerja 2019-2020 yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan bersama dengan Majelis Sektor Pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Priman, pianis, kantoria, prokantor, multimedia, serta seluruh jemaat dan tamu jemaat yang menghadiri serta mengambil bagian di dalam ibadah minggu live streaming ini dan berpartisipasi memberikan persembahan baik di dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan serta sumbangan-sumbangan lainnya. Kasih setia dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Warta jemaat dan laporan keuangan sepekan selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat yang akan kami kirim melalui media sosial seperti WA dan lain-lain. Sekian warta jemaat. Jemaat diundang untuk berdiri. Pergilah dengan sejahtera, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk maksud penyelamatan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Ia menghendaki agar hidup kita kudus dan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terus lakukan firman Tuhan dengan setia dan percayalah akan janji-janjinya. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.